5, 4, 3, 2, 1. Open your cloth. Jadi sekarang sesuai dengan permintaan orang-orang makhluk Instagram yang baperan, minta bintang tamu. Oleh karena itu saya mendatangi bintang tamu karena bukan rumah saya, jadi ini rumahnya dia. Saya pakai kameranya dia juga ini. Ya. Oke. Jadi karena ini pakai audio jadi kayak bukan podcast. Ini talk show. Kita akan membahas tentang insecure. Oke. Jadi sebelumnya di sini perkenalkan ya. Siapa Anda? Jadi, halo guys. Ya. Jadi nama aku tuh Agat. Kalian bisa follow Instagram aku agat.in. Ya. Nanti aku tulis di kolom jembatan. Ya. Apa lagi ditanyain? Sama Aku jomblo. ya. Oke. Karena dia jomblo, saya juga turut bersedih karena saya adalah duta jomblo di antara teman-teman saya di sini. Jadi langsung saja, sebelum kita masuk ke topik itu, apa sih insecure itu menurut kamu? Insecure itu rasa tidak percaya diri. Lebih tepatnya ke situ. Rasa apa ya? Sering membanding-bandingkan diri gitu. Oh, Sehingga kita itu takut. insecure lebih kepada fisik atau sama apa gitu? Sebenarnya lebih dari sama perasaan sih. Kalau fisik itu masih termasuk sub-subnya aja sih. Kan insecure karena dia pinter, insecure karena dia ganteng, karena dia gaul tuh kan masih banyak sih cabang-cabangnya. Ya, betul. Yang saya rasakan seperti sekarang ini, ya saya insecure karena saya tidak ada apa-apa. Oke. Itu menurut Agat ya. Dari menurut aku itu insecure itu adalah sebuah statement yang dimana itu dapat menjatuhkan mental kita gitu loh. Jadi menurut kamu penting nggak insecure ini untuk kehidupan kita gitu, untuk kehidupan ke depan gitu? Menurut kamu penting nggak? Nggak penting. Kenapa? Karena insecure itu ya hanya membuat kita untuk menganggap diri kita itu gimana ya? Lebih tepatnya itu tidak bersyukur gitu loh. Kita udah dikasih ini oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kita malah tidak mensyukurinya. Betul. Seharusnya kita tuh dikasih perbedaan. Berbeda-beda, kita harus bersyukur dengan apa yang kita punya. Iya. Itu sih. Ya betul juga seperti itu. Karena kalau tidak ada orang jelek seperti saya, tidak akan ada orang ganteng seperti Agat. Gila. Gitu. Orang ganteng. Makanya gitu. Gini dikira ganteng. Seperti itu. Lebar nih. Makanya berterima kasihlah Anda kepada orang-orang jelek di sekitar Anda. Karena kalau di tongkrongan Anda orang ganteng semua, tidak mungkin asik tongkrongan Anda, pasti itu. Tidak ada Pasti yang dibully. ya. Tidak ada yang dibully. Harus ada orang jelek satu atau dua gitu. Ini bukan body swimming ya, tapi lebih ke open minded, apa sih bilangnya? Apa? Lebih ke membuka mindset orang-orang gitu loh. Jadi insecure itu apa ya? Gimana menurut kamu cara menghilangkan insecure sama diri kamu misalkan? Cukup. Dengan bersyukur, ya seperti yang bilang tadi, bersyukur. Iya. Walaupun segimana kita nih, walaupun ya bisa dibilang aku akan menceritakan kehidupan aku di sini. Aku dari keluarga berada. Tapi aku insecure banget ngelihat orang-orang yang menurutku deket sama keluarganya. Yang bisa akrab sama orang tuanya, sama ibu sama ayahnya. Bahkan aku, walaupun aku orang yang berada, tapi aku jarang banget menikmati masa-masa bahagia bersama keluarga aku, karena keluarga aku tuh semuanya sibuk. Makanya aku kadang kalau ngelihat orang tuh kayak insecure, kayak iri ngelihatnya, kayak ya gitulah, rasa sedih aja. Tapi aku merasa bersyukur sih dengan apa yang aku punya sekarang ini. Ya itu sih. Jadi gitu. Berarti kita sama-sama insecure sama masalah keluarga ya? Insecure ya masalah keluarga.
Karena dari kecil aku itu juga punya orang tua yang sibuk ya. Jadi ayahku tuh ngantor di PLN. Dia tuh pulangnya sore. Ibu aku di puskesmas pulangnya jam 2 siang. Sedangkan aku tuh gede dibesarin bukan sama orang tua, tapi sama bibi aku. Nah, aku juga katanya sempat waktu kecil yang rawat aku sama agak sama paman aku gitu. Jadi makanya aku insecure ngeliat orang-orang yang bisa akur sama orang tuanya gitu. Keluarganya. Mah pengen beli iPhone 12. Berusaha karena apa ya? Tidak selamanya kita akan bisa minta sama orang tua. Walaupun saya di sini sebagai sama kayak Agat sih sebenarnya, saya di sini sebagai beban keluarga ya. Karena belum dapat kerja. Tapi aku pernah dapat kerja kemarin tapi kena PHK ya karena pandemi. Ya, jadi aku tuh punya rencana sama Agat untuk membungkam orang-orang yang udah ngomongin kita ya, Agat ya. Ngomongin kita. Tepatnya kepada followersnya Iko nih yang mungkin ngelihat aku itu sekedar dari Instagram aku nih, misalkan nih aku kayak gaul. Itu aku enggak. Semua barang-barang yang aku punya ini adalah usaha aku sendiri. Nah, dari mana aku dapetin? Karena ayah aku ini membuka banyak lapangan kerja dan salah satunya aku yang menjalaninya. Aku nggak bisa seenaknya untuk minta kepada orang tua aku kayak aku mau ini enggak ini, enggak, sama sekali enggak, no. Ya gitulah, harus ada usaha kalau mau sesuatu. Cuma lebihnya aku itu, orang tuanya aku itu lebih membuka lapangan kerja dan aku bisa menjalani salah satunya. Ya, jadi seperti itu. Kalau saya itu lebih ke seperti anak terbuang ya. Saya tuh dari kecil disuruh belajar sendiri gitu. Mungkin ini ya semoga orang tua saya tidak nonton ya. Tapi orang tua yang sibuk dengan keuangannya, dengan bisnis dari kecil, nggak pernah punya waktu untuk anaknya, itu nggak bakal bisa tahu perkembangan anaknya seperti apa. Dia akan tahu ketika wah anakku udah gede, perasaan baru kemarin baru lahir. Enggak. Anda terlalu sibuk mengurus duniawi Anda, ya. Jadi untuk saran juga untuk orang tua, pelajaran orang tua, jangan terlalu mementingkan usaha Anda. Keluarga adalah yang pertama. Baru kemudian uang dan ibadah. Ibadah terpenting. Ibadah itu penting. Astagfirullahaladzim, saya Kristen. Saya Buddha. Ya, jadi itulah pernah nggak kamu diomongin sama orang-orang sekitar, Gat? Banyak banget yang ngomongin aku. Kadang banyak orang bilang tuh enak ya jadi Agat gitu, orang tuanya kaya gini-gini, wah dia punya barangnya branded semua gini. Dia kan ngelihat covernya aja tanpa ngelihat cerita kita. Ya kayak kata Yonglek, you know my name not my story. Gimana lagunya? You know my name not my story, tak peduli dengan yang iri. Oke, itu dia. Terus apa lagi? Pernah diomongin sama orang, sama tetangga mungkin, atau apa? Ya kurang lebihnya seperti itulah. Mereka ngeliat aku itu kayak bahagia banget, kayak ya punya segalanya lah mungkin menurut dia. Tapi sebenarnya aku juga iri sama mereka yang misalkan bisa main sama anaknya nih, apalagi nih ibu-ibu yang sering gutu-gutuin anaknya nih kayak monyet. Jangan pun manusia, monyet aja ya disembalu nih, aku ngeliat digutu nih anaknya. Sumpah aku nggak pernah digutu, itu gatel tiap malam nih kepala aku nih, asli gatel. Jadi nanti ada lowongan pekerjaan ya, jadi tukang gutu. Jadi buat yang belum tahu tukang gutu, cari di Google. Cari di Google apa itu tukang gutu. Kayaknya cuman ada di Lombok tukang gutu itu. Ya jadi apa ya? Itu tuh insecure lebih sama keluarga sih, Gat ya. Iya. Lebih sama keluarganya orang kita insecure-nya. Sama orang yang gandeng anaknya ke mall. Iya. Bisa dibeliin itu. Apalagi nih yang sering tuh di video TikTok. Kayak yang bilang I want it, I got it. I want it, I got it. Itu kan dari orang tua semua. Iya sih. Masih SMA, I want it, I got it. Gila. Hey, Anda
Jangan pernah meminta selalu kepada orang tua Anda. Itu kunci utama kehidupan ini. Anda paham? Ya. Terus kalau apa ya? Sekarang bisnis apa, God? Sekarang aku tuh bisnis ayam. Ya bisnis kotor lah, bisnis ayam. Sedikit sih ayamnya. 9.000 berapa? 9.000 ayam sedikit. Sedikit. Ayam. Enggak kayak kalian kerja kantoran gitu, kayak PNS kan gaul masuknya tuh kan. Pendapatannya tinggi PNS. Ayam 9.000. 9.000 apa ini? 9.000 ayam. 9.000 ayam. per ekor berapa itu, Pak? Per ekor ya bisa 15.000 lah. Ya, kali Ya kurang 9 lebih lah. Kali 9.000 ya. 9.000 ya. Ya segitulah. Harga diri kalian dibeli. Ya, jadi buat yang belum nonton podcast aku episode 0, nonton dulu. Jangan tiba-tiba ke episode ini, nanti kalian baper kalian nanti ya. Episode 0, episode 1 kalian tonton dulu supaya nyambung sama yang ini. Dan juga masalah insecure ini gimana sih cara kita insecure. Gimana cara? Kalau zaman-zaman SMA, zaman-zaman pubertas itu kita kebanyakan insecure sama style. Ya. Stylenya teman-teman. Ya. Wah, kayak zaman dulu nih masih ada zaman-zaman distro baju. Loplar, apa tuh dangki, apa sih namanya tuh? Apa duk apa itu ini duke. aku apa namanya? Pusing kepala itu apa? Pusing kepala. Panadol. Easy. Oh, easy. Ya itu. Dizzy bangsat. Dizzy. Nah, Dizzy itu distro. Ya, Itu mereka kan banyak tuh. Nah. Teman-teman pakai baju-baju gituan. Terus aku dulu kan masih anak pondok pesantren kayak insecure. tapi sekarang BTW bajumu Yellow Claw. IDM. ya, berapa mau beli? Ini promo dulu di Oh, Bandung. promo. Dulu harganya 50, promo 60% ya dapat lah 70.000. 70.000. Saya apa baju saya ini? Celana minjem saya celana. Bersyukur. Syukur. Intinya bersyukur. Bersyukur. Apapun yang kita punya syukuri. Syukuri. Jangan pernah mengeluh. Makanya nih buat teman-teman WhatsApp aku nih waktu aku update story sama Agat tuh, yang depan manis banget. Sumpah, Gat. Siapa itu? Ada banyak, Gat. Siapa itu? Mungkin dia nonton sekarang nih. Nanti dia langsung di follow Instagramnya, bilang aku temannya Iko gitu. Tapi nanti aku seleksi, jangan kalian ngaku-ngaku ya temanku ya. Dan juga bagaimana cara kita meminimalisir orang-orang yang insecure sama fisiknya diri sendiri itu. Sedangkan nih kebetulan ya aku lagi dekat sama orang, dia tuh bisa dibilang dia insecure sama dirinya gitu loh. Jangan membuka aibku di sini. Hei. Jangan disebut bangsat. Bukan. Mohon maaf. Oke, siap. Sorry. Canon. Ada, pokoknya dia itu insecure sama dirinya sendiri. Gimana menurut cara kamu, mungkin kamu kasih tips gimana caranya biar dia berhenti insecure, cewek ini? Insecure ya? Cewek itu Sama fisiknya? ya, dia bilang dulu aku tuh nggak insecure, tapi makin sekarang aku makin jijik sama diriku sendiri. Dia bilang gitu. Insecure buat ceweknya Iko? Bukan cewekku. Oh, gebetan. Ya, Gebetan. bukan gebetan juga sih, Apa sih? teman dekat. Teman dekat. Ya. Cara apa tadi? Hah? Cara apa? Cara Mana? ya, dia meyakinkan dia bahwa Meyakinkan dia dia. ya Yang pertama ya kata tadi, tetap dengan kata bersyukur. syukur. Nah, insecure dengan keadaan fisik. Sebenarnya misalkan kita insecure dan keadaan fisik ini dengan teman kita nih, perbedaan misalkan yang insecure tuh A, dia insecure sama B. Dan yang B ini lebih cantik, yang ini jelek lah ya. Ya, Jelek. jangan bilang jelek lah. Ya. Di bawah KKN. Mungkin kalian bisa membuat dia insecure juga. Bisa kalian membuat si B
insecure pada si A dengan banyak cara. Dengan cara Salah satunya berkarya. berkarya. Ya. Oh iya, aku juga ini ya. Walaupun aku jelek ini ya. Aku memanfaatkan apa yang ada dalam diriku itu untuk melebihi orang-orang yang ganteng gitu loh. Misalkan si Agat nih, ganteng. Bisa nyanyi gak kamu? Enggak. Nah, aku menang di situ. Iya, makanya aku insecure sama suaranya dia. Aku bisa menyanyikan satu album untuk cewek koper. tak kaper, Kap, tak leminating. kaper, ikan kaper. Keper bangsat. Itu. Jadi salah satu caranya dengan berkarya. Terus Berkarya. apalagi menurut kamu? Banyak sih. Dengan ibadah gitu, lebih alim atau enggak lebih insecure. Misalkan yang jelek ini punya banyak duit liburan, yang B ini kan gak ada duitnya, misalkan liburan foto-foto Liburan sama gitu. siapa, kan dia insecure. Sama kamu kan, sama kamu. Misalkan ini cowokku nih, kamu ya cewek enggak B gituin dia. Ya kamu tembak dulu dong makanya. Bukan gitu masalahnya. Saat Siapa sih tuh anjing nggak pernah cerita? ada Goblok. nanti di belakang panggung kita cerita. Kan podcast ini nggak ada skripnya. Kemarin dia nanya nih, topiknya apa nggak aku kasih tahu. Iya kayak lu. Nggak ada aku kasih tahu karena ini take langsung gini dah. Nggak ada skrip nggak ada. Terusnya insecure kita baca dulu insecure. Tadinya aku mau bikin question box di Instagram, tulisin pengalaman insecure kalian gitu, tapi karena kebanyakan waktu itu juga sibuk ya katanya. Sibuk ngurusin diri sendiri, jadi kurang gitu. Makanya biasanya instastory itu ada gitu tiap hari. Kemarin sempat kosong instastoryku. Sedih aku. Baca story tiap hari gabut tuh. Nggak ada Tapi instastory. kamu gabutnya tuh berkarya, nyanyi, bisa dilihat nambah followers lah, banyak yang ngelihat. Kamu tahu nggak? Di antara 1.200 followers gitu ya. Tahu yang ngeliat snapku berapa? Berapa? 100. Sumpah. Karena 1.200 ini aku dapat 4 tahun aku pakai Instagram. Baru bisa segitu. Karena nggak tahu kenapa ya. Kan aku insecure. Bukan insecure deh. Karena aku di bawah KKM gitu. Mereka itu lebih suka sama yang jaga-jaga image di sosmed itu loh. Iya. Di sosmednya diem di belakangnya. Aku aja yang Instagram aku umurnya 15 bulan baru 800 followers. Dan naik lagi. Cak, bohong kamu. Serius lu, dari awal kuliah aku buat itu Instagram. Dan naik 800 doang. Bagus. Berapa bulan? 15 bulan. 15 bulan 800. Aku 4 tahun 1.200. Sedih. Tapi sih menurut aku tuh aku bangga dengan props aku yang 800. Aku nggak banyak-banyak. Jadi kalau banyak tuh kayak gimana ya? Ntar dikira beli lah salah satunya. Ya, Terus aku sering dikira beli followers. terus salah satunya